Halo semuanya, kalian tahu nggak ini benda apa? Atau juga benda ini? Nah, kedua benda ini adalah microcontroller. Lebih tepatnya yang ini adalah ESP32 dan yang ini adalah ESP32C3 Super Mini. Kedua benda ini adalah basis dan dasar dari Internet of Things kita pada saat ini. Nah, kedua microcontroller ini juga sudah dilengkapi fitur Bluetooth dan Wi-Fi. Fitur ini memungkinkan untuk para microcontroller ini dapat berkomunikasi dengan satu sama lain. Nah, suatu masalah akan muncul jika kita menggunakan lebih dari dua microcontroller ini. Misalnya, jika kita ingin membuat suatu proyek besar, seperti pertanyaan pintar, kita tidak mungkin hanya menggunakan dua microcontroller ini saja. Kita mungkin harus menggunakan puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan, tergantung besar dari wilayahnya. Nah, masalahnya itu bagaimana cara kita dapat mengoneksikan mereka semua secara lancar dan seefisien mungkin. Nah, perkenalkan semuanya, nama saya Markus Christianus Simanjuntak. Saya dari jurusan Teknik Informatika tahun 2025. Saya sekarang semester 2. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang topik dari makalah matematika diskrit saya. Nah, sebelum kita masuk ke materi utamanya, kita harus mengerti dulu apa itu microcontroller. Jadi, microcontroller di sini itu kita fokus kepada ESP. Seperti ESP32, ESP32C3 Mini atau ESP8266. Ini sederhananya adalah komputer mini yang tugasnya itu membaca sensor dan mengirim data. Karena biasa diletakkan di lapangan seperti tadi kita bilang pertanian pintar atau bahkan pabrik-pabrikan, alat ini sangat bergantung pada yang namanya baterai untuk mengirimkan daya kepada ESP ini. Nah, jadi saat kita memakai ESP ini dimanapun, kita harus sangat memperhatikan pemakaian dayanya. Masalah utamanya itu akan muncul jika kita memakai banyak ESP sekaligus. Misalnya kayak gini nih. Jadi, sebenarnya cara kerja ESP itu, dia akan memancarkan sinyal sinyal gelombang itu, Wi-Fi ataupun Bluetooth ke sekitarnya, ke radius sekitarnya. Nah, masalahnya itu saat ESP ingin berkomunikasi dengan ESP lain, dia akan berkomunikasi dengan semua ESP yang ada di sekitarnya. Jadi misalnya kita ambil ESP yang satu ini sebagai patokan yang ada di kiri sini. Nah, jadi ESP ini akan berkomunikasi dengan 5 ESP lainnya. Jika kita ambil ESP lain, misalnya ESP yang ini, dia juga akan berkomunikasi dengan 5 yang lainnya. Begitu terus. Jadi masing-masing dari ESP ini akan memiliki 5 koneksi terhadap ESP yang lainnya. Nah, masalahnya itu, apalagi kalau kita berbicara di konteks seperti pabrik, lapangan, ataupun pertanian, baterai dan efisiensi itu sangat diutamakan. Sedangkan kalau kayak gini, nih, dia ada siklus dan dia banyak repetisi yang berulang-ulang, ini akan sangat membebani si kinerja ESP-nya dan malah memakan daya lagi padahal dia nggak perlu. Nah, salah satu solusi yang gampangnya adalah ya mempersingkat aja. Jadi daripada kita buat masing-masing ESP ini terkoneksi dengan 5 ESP lainnya, kita jadi hapus aja beberapa ini edge-nya. Misalnya dari ESP yang ini, yang kiri ke sebelah kanan, kan kita nggak harus dari yang tengah-tengah sini. Kita bisa aja ke atas dulu, ke atas kanan, baru ke yang kanan. Ujung-ujungnya bakal tetap sama, tapi dia nggak perlu koneksi yang berepetisi lagi. Nah, kurang lebih begitulah caranya. Tapi masalahnya itu gimana cara supaya langkah-langkahnya itu jadi optimal banget, jadi efisien. Jadi baterainya juga semakin lama semakin awet. Sebenarnya banyak faktor yang menjadi pertimbangan, tapi untuk paper ini yang utama menjadi pertimbangan adalah jarak antar ESP dan juga efisiensi dari masing-masing ESP tersebut. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, saya memakai suatu algoritma penyelesaian yang diajarkan di materi matematika diskrit. Nah, kita akan menggunakan algoritma Kruskal ini untuk mencari yang namanya minimum spanning tree dari weighted graph. Inti dari algoritma ini sebenarnya simpel aja.
dia akan mengevaluasi semua kemungkinan rute yang ada di komunikasi para ISP itu, yang ini, lalu akan memotong rute-rute yang berlebihan dan boros listrik. Disitulah nanti gunanya efisiensi daya itu. Nah, jadi si algoritma Kruskal ini cuman akan menyisakan jalur yang paling hemat untuk menghubungkan semua perangkat. Jadi daripada satu ISP terhubung ke semua ISP lainnya, begitu juga dengan ISP yang lainnya juga gitu. Jadi ini mereka semua terkoneksi, tapi koneksinya itu efisien. Biasanya itu dia kayak nggak punya loop, nggak punya sirkuit dan semacamnya. Nah, sebenarnya memang kalau kita lihat sekilas ini ya, dia nggak akan terlalu berasa karena dia ISP-nya masih 6 dan dia mungkin jaraknya ini masih berdekatan. Tapi coba bayangkan kita di konteks pertanian atau pabrik tadi, kita nggak mungkin cuma pakai beberapa ISP aja, mungkin belasan, puluhan, ratusan, atau ribuan. Nah, kalau misalnya kita masih kekeh pakai metode ini, misalnya kita pakai 15 ISP deh. Nah, misalnya 15 ISP itu berdekatan, secara dasarnya ISP yang nomor satu, misalnya ini yang nomor satu, akan mengirim data ke 14 ISP lainnya secara bersamaan. Begitu juga yang lainnya. Alat nomor 2 akan begitu, nomor 3 begitu, 4 gitu, 5 gitu, 6 gitu, sampai 15 gitu, semuanya begitu. Ini akan menyebabkan sebuah fenomena yang namanya broadcast storm atau badai sinyal. Nah, ini merupakan fenomena yang buruk karena sinyal-sinyal yang dipancarkan tadi malah akan bertabrakan dan datanya malah error. Dan perangkat yang terus-menerus memancarkan sinyal ini malah jadi nggak efisien, malah boros baterai. Nah, itulah makanya kita perlu menggunakan algoritma Kruskal ini untuk satu, ya menghilangkan edge-edge yang nggak guna. Dua, mencari edge yang paling efisien supaya baterainya juga lebih tahan lama. Nah, jadi sebenarnya konsep ini adalah konsep dari weighted graph seperti ini. Dan tujuan kita adalah untuk mencari MST-nya. Nah, sebenarnya saat kita menggunakan konfigurasi seperti ini, di mana setiap ISP berkomunikasi dengan yang lainnya, kita dapat menghitung berapa banyak sisi yang dipakai dengan berapa banyak koneksi yang dibuat, di mana E adalah jumlah totalnya dan N adalah jumlah dari node-nya atau jumlah dari ISP-nya. Nah, tapi program seperti ini atau konfigurasi seperti ini sangat-sangat tidak efisien dan boros baterai seperti yang tadi saya bilang. Nah, solusinya itu kita dapat menggunakan algoritma Kruskal. Jadi algoritma Kruskal itu tujuannya itu untuk mencari MST dari weighted graph, di mana semua node itu memiliki cara untuk terhubung satu sama lain. Maksimal kita akan menggunakan V kurang 1 sisi, di mana V adalah node atau jumlah ISP-nya. Dan lalu kita akan menerapkan ini spesifikasi yang saya buat, yaitu seperti ini. Nah, di mana ini adalah algoritma Kruskal yang dimodifikasi. Sebelum itu, saya membuat beberapa batasan. Untuk memperjelas dan mensimplifikasi penyelesaian masalah ini. Pertama-tama, sebenarnya ISP itu ada berbagai macam ragam, dan juga banyak perusahaan yang membuatnya. Nah, berbagai macam ISP dan berbagai macam perusahaan ini biasanya memiliki spek yang berbeda atau sedikit berbeda, dan biasanya performanya tidak konsisten. Oleh karena itu, saya membuat peraturan sendiri atau limitasi sendiri. Salah satunya adalah di koneksi dari seluruh ISP-nya. Untuk ISP yang satu ke ISP yang lain, maksimal jaraknya adalah 200 meter. Selebih dari itu akan saya anggap tidak valid atau tidak dapat terkoneksi. Nah, selain dari itu, setiap ISP memiliki penggunaan daya atau rate penggunaan daya mereka sendiri. Di sini, saya menganggap ISP
ESP32C3 sebagai yang paling efisien. Ini juga berdasarkan dari dokumentasi resmi mereka. Di sini saya akan menunjukkan program saya untuk menghitung H-nya nanti dan juga MST-nya nanti. Seperti ini sekilas saja. Saya akan lebih fokus ke penjelasan hasilnya nanti. Nah, seperti ini. Jika kita compile, jika kita jalankan, nah, minimal kita akan menghitung 3 ESP minimal. Karena jika 2 ESP itu kondisinya kan antara mereka terkoneksi atau tidak terkoneksi. Jadi tidak perlu ada perhitungan MST atau apapun. Di sini dia akan meminta koordinat. Koordinatnya ini akan diminta sebanyak jumlah ESP yang kita masukkan. Dalam kasus ini 3. Nah, di ESP pertama, yaitu ESP32C3, faktor daya ini saya membuat 1. Faktor dayanya ini limitasi saya adalah 1 sampai 5, tapi karena 3 ESP ini bukan ESP yang boros banget, jadi 1 sampai 2,5. Sebenarnya ini berbanding cukup lurus dengan penggunaan di dunia nyatanya, di mana ESP32C3 adalah yang paling efisien, makanya saya memberikan faktor daya 1, ESP8266 yang kedua yaitu 1,5, dan ESP32 reguler yang paling boros yaitu 2,5. Nah, dari sini kita perlu menentukan dulu berapa berat dari setiap sisinya. Kita menentukan beratnya dengan rumus ini, di mana I dan J itu adalah node-nya, D itu adalah distance atau jarak antar node, dan P adalah faktor daya ini. Jadi jika diterjemahkan, berat dari sisi I, J itu adalah jarak dari I, J dikalikan faktor daya I ditambah faktor daya J. Di sini, untuk distance, saya menggunakan ini, panjang Euclidean, di mana inputnya itu ya kedua koordinat X1 Y1 dan X2 Y2, dan akan menghasilkan rumus seperti ini. Dari sini, kita akan masuk ke cara kerja atau logika dari si algoritma yang saya buat ini dengan singkat. Ada di sini. Nah, jadi caranya itu, yang pertama-tama, program akan menghitung berat dari masing-masing edges, semua node, semua edge, seperti ini. Anggap seperti ini, dan program akan menghitung semua beratnya dengan menggunakan rumus yang tadi. Nah, dari situ dia akan sorting dari mana berat yang terkecil sampai berat yang terbesar. Yang lalu dia akan mengambil yang berat terkecil, lalu dia akan ngecek dulu. Jika sisi dari berat terkecil ini kita tambahkan sebagai result ke graph resultnya, apakah akan membuat sebuah loop atau sebuah sirkuit? Jika ya, maka akan dianggap tidak valid dan dilewati dan masuk ke iterasi selanjutnya. Tapi kalau memang ternyata tidak membuat loop seperti peraturan algoritma Kruskal, maka si smallest edge ini akan dimasukkan ke dalam resultnya. Nah, setelah itu dia akan terus iterasi sampai V-1, di mana V adalah jumlah node atau jumlah ESP. Jadi dalam kondisi yang ini misalnya ada 6 node, berarti nanti dia akan iterasi 5 kali sampai ada 5 edge. Di sini ada 3 skenario utama. Skenario pertama itu di mana kita memakai 5 node. 5 node ini adalah sebagai berikut. Yang ini, node 1, 00, node 2, 80, dan sebagainya. Di sini sebelahnya akan ada konfigurasi dari ESP-nya, dan juga faktor daya dari ESP-nya. Di programnya sebenarnya kita dapat menambahkan secara langsung ESP yang baru atau microcontroller baru. Tapi saya akan tetap fokus ke 3 microcontroller utama ini. Nah, jadi jika kita menghitung manual, nah, akan dapat sebagai berikut. Gini. Nah, yang unik dari skenario ini
itu satu, akan ada node di mana node-nya itu melebihi batas jarak ekolodasian itu lebih dari 200 meter. Jadi si node ini, node 5, dia tidak dapat bergabung dengan node manapun karena jaraknya itu lebih dari 200 meter. Nah, jadi dia dianggap sebagai tidak valid gitu. Nah, di sini juga ada tertulis daftar node terisolasi, di sini ada node 5. Radius 200 meter kosong. Di sini tulisan 200, di sini artinya ini adalah weight-nya. Jadi ini ada weight, ini 1, 3, 3, 4, 2, 4 gitu. Di sini juga yang unik adalah saya ingin menunjukkan bahwa di sini distance itu bukan segalanya. Jadi kayak gini, jika kita lihat sekilas kan sebenarnya ini Note 3 dan Note 2 itu lumayan lebih dekat daripada Note 3 ke Note 4. Tapi Note 3 ke Note 4 tetap dipilih karena di situ faktor dayanya itu lebih kecil. Jadi overall weight-nya bakal lebih kecil juga. Nah, gitu. Baru kita akan masuk ke skenario 2. Di sini kita akan melakukan testing juga. Di sini adalah kondisi di mana program ini akan sangat berguna atau solusinya akan sangat berguna. Jadi sebenarnya itu kalau misalnya kita hanya memakai beberapa ISP aja atau ISP-nya itu berdekatan, program ini tidak akan seefektif itu. Akan tetap efektif, tapi jika kita tetap melakukan metode seperti ini, yang dia akan memancarkan segalanya, itu sebenarnya tidak terlalu masalah. Nah, tapi kalau misalnya kita memakai banyak sekali node, misalnya 15 node sini, yang akan sangat sulit jika kita hitung dengan metode manual seperti ini dengan algoritma Kruskal. Nah, kita harus menggunakan algoritma untuk otomisasinya di sini. Nah, kita dapat membuktikannya juga dari algoritma sini. Kita run lagi. Di sini saya ada copy paste inputnya. Nah, jadi kita bisa langsung analisis saja tanpa input. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Nah, di sini jika kita hitung akan ada total 14 edge sesuai dengan aturan algoritma Kruskal, di mana ada V dikurang 1 edge totalnya nanti. Di sini ada 14, sedangkan totalnya ada 15. 15 kurang 1, 14, cocok. Di sini juga terlihat koneksi mereka satu sama lain itu gimana. Dan ini jarak fisik, ini bobot totalnya. Nah, di sini program juga akan mengkalkulasi waktu beban energinya itu yang pada saat kayak gini, yang belum dioptimalisasi, dan saat sudah dioptimalisasi dengan algoritma Kruskal yang sudah dimodifikasi ini. Nah, hasilnya, jika sebelum dimodifikasi itu segini, sesudah itu segini, jika dihitung, perbedaannya itu penghematan energinya itu hampir 95%. Dari skenario ini terbukti sekali kalau semakin banyak node-nya, itu akan semakin efektif algoritma ini digunakan. Dan semakin penting juga untuk melakukan optimalisasi seperti ini. Baru skenario 3 yaitu yang terakhir, ini ada 6 node seperti ini, 00, 50, dan seterusnya, yang sudah saya copy juga di sini. Kita jalankan lagi, kita masukkan. Nah, seperti ini. Di sini, apa yang unik dari sini adalah yang hasilnya nanti, MST-nya nanti itu sebenarnya tidak satu. Jadi dia itu akan ada 2 cluster seperti ini. Nah, ini ada cluster node 1, 2, dan 3. Ini cluster 4, 5, dan 6. Cluster ini anggap cluster A, ini anggap cluster B. Node manapun dari cluster A itu tidak ada yang berdekatan dengan node manapun dari cluster B. Jadi lebih dari 200 meter semua. Nih, seperti yang kita lihat, bedanya itu cukup besar. Jadi makanya mereka tidak dapat menyambung berdasarkan limitasi yang saya buat tadi. Dari sini kita dapat lihat bahwa walaupun begitu mereka tetap dapat membuat MST dan cluster mereka masing-masing sendiri. Walau sebenarnya tidak lengkap juga karena mereka tidak saling menyambung. Mungkin di dunia nyata yang ini perlu dimodifikasi lagi atau dapat menjadi ide tambahan. Tapi kalau misalnya untuk algoritma sekarang, saya buat seperti ini.
Kita lihat juga tadi di sini, karena dia hanya memakai 6 node, tingkat penghematan energinya juga cukup signifikan, lebih kecil. Dia hanya 41,42, sedangkan tadi 95%. Dapat dilihat bedanya lumayan. Oke. Dari contoh-contoh tadi dan penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa jika kita membuat koneksi seperti tadi, kita harus memangkas rute yang tidak perlu. Nah, dengan memangkas rute yang tidak perlu ini, yang menggunakan algoritma Kruskal termodifikasi ini, kita berhasil menghemat beban energi hingga 95% tadi. Nah, ini membuktikan bahwa penerapan teori graf dan dari matematika diskrit ini sebenarnya bukan cuma angka di atas kertas doang, dan bukan cuma teori yang hanya kita hafal. Ternyata teori dan materi dari matematika diskrit ini dapat kita gunakan dan manfaatkan di kehidupan kita sehari-hari atau di kehidupan kita waktu bekerja nanti. Dapat kita lihat bahwa penerapan salah satu materi dari matematika diskrit tentang graf, yaitu algoritma Kruskal, kita dapat menggunakannya untuk memangkas rute-rute atau koneksi-koneksi yang tidak perlu dari koneksi beberapa buah ESP. Sekian penjelasan sederhana dari topik makalah matematika diskrit saya. Terima kasih banyak karena telah mendengarkan.